Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Narkoba dalam Perspektif Islam. Di sini saya tidak sendiri, saya Adlian Zahra Zazabila ditemani oleh Saudari Arindi Juhairoh Hayati. Langsung saja ke materi. Di slide pertama ada pengertian narkoba yang akan dibacakan oleh Saudari Arindi. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Istilah ini merujuk pada zat-zat kimia atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat, menyebabkan perubahan kesadaran, perilaku, dan fungsi tubuh. Narkoba terbagi menjadi beberapa kategori seperti narkotika, misalnya morfin, heroin, psikotropika, misalnya ekstasi, sabu-sabu, serta bahan adiktif lainnya seperti alkohol dan inhalan. Beberapa jenis narkoba digunakan dalam dunia medis dengan pengawasan ketat, tetapi penggunaannya secara ilegal atau tanpa resep dapat berakibat fatal. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun sistematis yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Selanjutnya ada mengkonsumsi narkoba dalam keadaan darurat. Mengkonsumsi narkoba untuk keperluan medis dalam keadaan darurat sering menjadi persoalan yang menimbulkan dilema, baik dari sudut pandang hukum maupun etika. Zat seperti morfin dan kodein kerap digunakan dalam dunia kedokteran untuk mengurangi rasa nyeri yang luar biasa atau sebagai anestesi dalam prosedur tertentu. Namun, penting untuk memastikan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Narkoba diperlakukan serupa dengan khamar dalam hukum Islam karena sifatnya yang memabukkan dan merusak akal. Namun, penggunaannya dapat dibenarkan dalam situasi tertentu yang tergolong darurat, dengan syarat yang ketat untuk menjaga kemaslahatan umat manusia. Meskipun narkoba tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, hukum Islam memberikan panduan yang jelas terkait penggunaannya. Dalam kondisi darurat yang bertujuan menyelamatkan nyawa, penggunaannya dapat dibenarkan dengan dasar kias atau analogi dengan khamar. Selanjutnya, hukum bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang. Majelis Ulama Indonesia atau MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa yang mendukung pemberian hukuman berat bagi pelaku bisnis narkoba, termasuk hukuman mati untuk pelaku yang mengulang tindakannya. Fatwa ini bertujuan untuk menciptakan efek jera serta melindungi generasi muda dari dampak negatif narkoba yang dapat merusak masa depan bangsa. Dalam perspektif Islam, bisnis narkoba tidak hanya bertentangan dengan aturan agama, tetapi juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar ajaran Islam. Dalam hukum positif Indonesia, bisnis narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, di mana pasal 113 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang secara ilegal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 dapat dikenakan hukuman penjara dengan rentang waktu 5 hingga 15 tahun, serta dikenai denda minimal 1 miliar rupiah. Dalam kasus di mana jumlah narkotika yang terlibat melampaui batas tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup. Baik, selanjutnya ada hukum usaha pertanian ganja dan opium. Dalam perspektif Islam, usaha pertanian ganja dan opium juga dianggap haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid syariah, yaitu menjaga akal, jiwa, dan moral masyarakat. Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara tegas melarang budidaya tanaman ganja dan opium untuk tujuan komersial. Pasal 111 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, atau menguasai tanaman yang tergolong narkotika golongan 1 dapat dikenakan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda minimal 800 juta rupiah.
Selanjutnya, hasil keuntungan dari bisnis narkoba. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkoba seringkali digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas ilegal, seperti pencucian uang dan perdagangan manusia. Dalam pandangan Islam, keuntungan tersebut termasuk dalam kategori harta yang haram untuk digunakan, karena sumbernya berasal dari aktivitas yang merusak masyarakat. Keuntungan dari perdagangan narkoba tidak hanya berdampak buruk pada individu yang terlibat, tetapi juga mengganggu kestabilan sosial. Dalam upaya melawan aktivitas ini, baik Islam maupun Majelis Ulama Indonesia mendukung penerapan hukuman yang berat, termasuk penyitaan hasil keuntungan bisnis ini sebagai bentuk sanksi dan efek jerak. Selanjutnya ada sanksi hukum bagi pengonsumsi narkoba. Beberapa sanksi pidana bagi pemakai narkoba yaitu A. Sanksi pidana penjara. Pelaksanaan sanksi pidana penjara dapat dikategorikan dalam dua jenis penjara, yaitu yang pertama ada pidana penjara seumur hidup. Penjara seumur hidup berarti kan seorang terpidana akan mendekam di dalam penjara selama sisa hidupnya. Yang kedua ada pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Pasal 12 ayat 2 KUHP menegaskan kembali bahwa pidana penjara selama waktu tertentu hanya dapat dilaksanakan dengan ketentuan kurang-kurangnya 1 hari dan paling lama 15 tahun. B. Sanksi pidana denda. Sanksi pidana denda adalah pidana yang tertua. Kemunculannya sebelum ditetapkannya pidana penjara. C. Sanksi pidana rehabilitasi diri bagi pengguna narkoba. Proses rehabilitasi bertujuan untuk mempersiapkan mantan penyalahgunaan minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya untuk kembali ke masyarakat. Kewajiban rehabilitasi terhadap pengguna narkoba disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya, konsep Islam dalam memerangi penyalahgunaan nazar. Konsep Islam dalam memerangi penyalahgunaan nazar, narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya berlandaskan pendekatan spiritual, hukum, dan sosial yang terintegrasi untuk mencegah, mengobati, serta merehabilitasi pelaku penyalahgunaan. Upaya pencegahan dilakukan melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya nazar yang disampaikan lewat dakwah dan ceramah. Selain itu, Islam mendorong penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan nazar demi memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari pengaruh buruknya. Pada tahap rehabilitasi, Islam mengintegrasikan pendekatan medis dan spiritual dengan memberikan penekanan pada penguatan iman melalui ibadah, doa, serta pembinaan moral. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis dan sosial individu yang terdampak. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi, baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, gangguan mental, dan berbagai permasalahan sosial seperti peningkatan angka kriminalitas serta gangguan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam ajaran Islam, penyalahgunaan narkoba dianggap bertentangan dengan maqasid syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap akal, jiwa, dan moral manusia. Oleh karena itu, Islam mengadopsi langkah-langkah terpadu yang mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi untuk mengatasi masalah ini. Berbagai hukuman seperti penjara, denda, dan rehabilitasi bertujuan memberikan efek jera serta mendukung proses pemulihan individu agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Baik, itu terakhir pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, apabila yang ingin bertanya, langsung tanyakan ke grup, langsung diketik atau voice note di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.